Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Bumi Mandar yang memiliki sawah yang luas dengan padi yang menguning, hutan yang lebat, gunung-gunung, dan bukit-bukit yang indah, serta laut yang kaya akan ikan. Kerajaan ini juga terkenal kaya akan cengkih, sehingga menarik banyak pedagang dari luar negeri untuk datang dan membelinya. Mereka kemudian menjualnya kembali di negara asal mereka. Kedatangan para pedagang pembeli cengkih ini membuat pelabuhan Bumi Mandar menjadi ramai. Kapal-kapal dari berbagai negeri asing seperti Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, India, dan Cina hilir mudik di pelabuhan ini. Kerajaan inilah yang menjadi asal-usul suku Mandar yang merupakan suku terbesar kedua di tanah Sulawesi setelah suku Bugis. Mayoritas suku Mandar menempati wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sama seperti daerah lain di Indonesia, Sulawesi Barat juga memiliki legenda yang telah diceritakan turun-temurun. Seperti apa ceritanya? Kerajaan Bumi Mandar kala itu dipimpin oleh seorang raja yang kejam, pelit, dan serakah. Keberadaan cengkih yang banyak diminati pedagang asing dan sangat menguntungkan rakyat membuat Raja Bumi Mandar justru melarang rakyatnya untuk berdagang cengkih. Hanya raja dan kerabat-kerabatnya saja yang boleh berdagang cengkih dan menentukan harganya di pasaran. Rakyat hanya diizinkan untuk menanam cengkih dan tidak boleh menentukan harga jualnya. Keuntungan raja dan para kerabatnya dalam perdagangan cengkih pun makin meningkat pesat. Tentu saja, hal ini terjadi lantaran raja dan kerabatnya membeli cengkih dari rakyat dengan harga yang sangat rendah, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi kepada para pedagang asing. Di tengah kekayaan alam yang melimpah di daerahnya, rakyat mulai murka atas perbuatan dan sikap jahat sang raja. Ketidakadilan raja pun memicu perlawanan dari rakyat, namun perlawanan tersebut sia-sia dan justru membuat raja semakin kejam dan bertindak sewenang-wenang. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menghukum rakyat yang melawannya dengan hukuman mati. Akibatnya, rakyat hidup dalam ketakutan pada masa itu. Tak sedikit dari mereka yang melarikan diri menggunakan perahu ke negeri asing yang lebih tenteram. Namun, usaha mereka tidak selalu berhasil. Banyak perahu yang digunakan rakyat untuk meninggalkan Bumi Mandar justru tenggelam di Laut Bumi Mandar, laut yang terkenal dengan gelombang besarnya. Rakyat pun hanya bisa pasrah, meski hidup dalam ketakutan dan kehilangan semangat. Selain bengis, Raja Bumi Mandar juga terkenal memiliki banyak permaisuri. Setiap kali melihat gadis yang disukainya, ia langsung menjadikannya permaisuri di istana. Walaupun telah memiliki 13 permaisuri, ia masih belum puas. Sang raja bahkan pernah sesumbar ingin memiliki 40 permaisuri sebagai bukti kesaktiannya. Oleh karena itu, banyak gadis yang mengurung diri di rumah karena takut diculik oleh raja. Sementara itu, di suatu kampung di lereng gunung, hiduplah seorang nenek. Usianya yang sudah tua membuat banyak warga di sekitarnya kerap meminta nasihatnya. Tak sedikit orang yang penasaran dengan masa depan mereka dan datang kepada nenek itu untuk dibacakan. Tak heran, sang nenek memang terkenal memiliki ilmu untuk menerawang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Banyak rakyat yang bertanya-tanya, kapankah kehidupan yang menakutkan di bawah perintah sang raja keji ini akan berakhir? Saat itu, sang nenek meramalkan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang gadis belia dari kalangan rakyat biasa yang akan menaklukkan dan akan mengakhiri kekuasaan raja.
Pada suatu malam di istana, Raja Bumi Mandar bermimpi menemukan bunga yang harum semerbak di tengah hutan belantara tempat ia biasa berburu. Namun, setelah terbangun dari mimpinya, sang raja tidak dapat mengingat kembali lokasi bunga yang harum semerbak itu. Penasaran dengan makna mimpinya, keesokan harinya sang raja memanggil seorang ahli nujum istana. Kepadanya, raja bertanya tentang arti mimpinya itu. Menurut sang ahli nujum, raja akan mendapatkan permaisuri baru di rimba belantara. Calon permaisuri ini masih muda belia dan secantik bunga. Tapi raja harus berhati-hati saat hendak menyuntingnya. Karena selain harum semerbak, gadis ini memiliki senjata yang selalu melindunginya. Mendengar perkataan sang ahli nujum, raja semakin sering berburu ke hutan. Hampir setiap hari, ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk mengawalnya berburu di hutan, ditemani beberapa anjing pemburu. Tentu saja, tidak ada rakyat yang berani memasuki wilayah hutan, apalagi untuk mengambil ranting kayu, karena raja telah menetapkannya sebagai wilayah kekuasaan istana. Hukuman bagi rakyat yang tertangkap basah memasuki wilayah hutan adalah kerja paksa membersihkan istana tanpa dibayar. Di sebuah pelosok hutan rimba belantara yang jauh dari pemukiman penduduk, tinggallah dua orang kakak adik yang hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka berdua menempati rumah panggung yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Lebih unik lagi, terdapat tanaman peria yang menjalar hingga ke tiang, tangga, dan atap rumah panggung, sehingga rumah tersebut tertutup oleh dedaunan hijau yang lebat. Dua orang bersaudara itu adalah yatim piatu. Sang kakak yang berusia 16 tahun bernama Samba, dan karena rumah mereka tertutup oleh tanaman peria, orang-orang kerap memanggilnya Samba Paria. Sementara itu, adik Samba adalah seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Suatu siang, Samba Paria dan adiknya sedang asik menyantap talas di rumah panggung mereka. Ketika adik Samba hendak memasukkan talas yang masih panas ke dalam mulutnya, tiba-tiba talas itu terlepas dan terjatuh ke tanah. Mereka berdua membiarkan talas itu tetap di tanah dan tidak memungutnya lagi karena talas itu telah kotor sehingga tidak layak untuk dimakan. Pada saat yang hampir bersamaan, rombongan raja dari pesisir Mandar juga sedang berburu binatang di hutan yang sama. Mereka datang dengan menunggang kuda dan membawa serta beberapa ekor anjing pemburu terlatih. Ketika telah berada di tengah hutan, tak jauh dari rumah Samba Paria, mereka melepaskan tali anjing-anjing pemburu dan membiarkannya pergi mencari mangsa. Saat anjing-anjing itu dilepas, terdengarlah suara gonggongan anjing yang memecah kesenyapan rimba. Tak lama kemudian, seekor anjing kesayangan raja kembali sambil menggigit sesuatu di mulutnya. Setelah mengambil benda yang digigit anjing itu, sang pengawal segera menyerahkannya kepada raja. Baik pengawal maupun raja sama-sama terkejut saat melihat benda itu adalah talas yang masih hangat. Sang raja langsung merasa yakin bahwa ada orang yang memasak talas itu di dalam hutan. Karena penasaran, raja pun memberikan isyarat kepada anjingnya untuk mengantarkannya ke tempat ia mendapatkan talas yang masih hangat itu. Anjing yang mengerti maksud tuannya langsung bergegas pergi ke tempat semula sambil menggonggong. Raja mengikuti anjing tersebut dari belakang dengan menunggangi kuda putihnya ditemani para pengawal. Tibalah mereka di depan rumah Samba Paria yang dikelilingi tanaman peria. Raja hampir tidak percaya dengan penglihatannya ketika melihat ada sebuah rumah di dalam hutan belantara yang indah dan dikelilingi tanaman peria. Karena penasaran,
Ia ingin mengetahui siapa yang menghuni rumah yang indah tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia menaiki tangga rumah itu, mengetuk pintu, serta memberi salam. Tak berapa lama, pintu terbuka perlahan. Saat pintu terbuka, raja terkejut dan tertegun melihat seorang gadis belia yang sangat cantik muncul. Sang raja bergumam takjub dan langsung jatuh hati pada Sambapariya. Tiba-tiba, ia teringat perkataan ahli nujum istana beberapa waktu lalu tentang gadis yang akan menjadi calon permaisurinya. Sebaliknya, hati Sambapariya bergetar ketakutan. Melihat pakaiannya yang berkilauan dengan perhiasan emas, ia langsung tahu bahwa pria di hadapannya adalah seorang raja. Sambapariya makin yakin ketika melihat kuda putih yang ditunggangi orang yang berdiri di depannya itu. Di daerah Mandar, pada masa itu, kuda berwarna putih adalah kuda yang sangat istimewa yang hanya ditunggangi oleh raja dan kalangan istana kerajaan. Sambapariya menundukkan kepala seraya mempersilakan sang raja untuk masuk ke rumah. Sang raja berterima kasih atas kesediaan Samba membukakan pintu baginya. Ia pun meminta Samba untuk memberikan minum kepada para pengawalnya dan dirinya sendiri karena mereka kehabisan air setelah berburu. Sambapariya segera menyuruh adiknya ke dapur untuk mengambil air. Namun, persediaan air minum mereka telah habis. Seusai meminta maaf pada sang raja, Sambapariya mengutus adiknya untuk mengambil air di sungai. Tiba-tiba muncul niat jahat sang raja untuk menculik Sambapariya dan menjadikannya permaisuri. Sebelum adik Sambapariya berangkat ke sungai, raja berpura-pura meminjam tempat air yang akan dibawa ke sungai. Alih-alih memeriksa wadah air, ia justru melubanginya. Raja sengaja melakukannya agar anak kecil itu berlama-lama di sungai karena tidak mampu mengisi penuh wadah air yang telah berlubang. Setelah kepergian sang adik, raja tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera memerintahkan beberapa pengawal yang berjaga di depan rumah untuk membawa gadis cantik itu ke istana. Sambapariya berteriak meminta ampun, memohon agar jangan dibawa ke istana. Ia juga meminta agar adiknya tidak ditinggalkan sendirian di tengah hutan. Namun, raja mengabaikan permintaannya itu. Sambapariya makin dilanda kebingungan karena adiknya belum juga kembali dari sungai untuk mengambil air. Ia tidak menyadari bahwa adiknya mengalami kesulitan mengisi air lantaran wadah yang dibawa adiknya itu ternyata telah dilubangi oleh sang raja. Tapi Sambapariya yakin bahwa adiknya pasti akan mencarinya jika ia dibawa ke istana oleh para pengawal. Ia pun segera memutar otak untuk mencari cara meninggalkan jejak agar adiknya dapat mengetahui kemana ia pergi dan dapat menyusulnya. Oleh karena itu, Sambapariya mengajukan satu permintaan, yaitu ingin membawa beberapa lembar daun peria. Sambapariya mengaku kepada raja bahwa ia sangat suka memakan daun peria. Raja mengabulkan permintaannya. Setelah memetik puluhan lembar daun peria, Sambapariya pun dibawa ke istana dengan menunggang kuda. Dalam perjalanan menuju ke istana raja, Sambapariya merobek-merobek daun peria itu lalu menebarnya di sepanjang jalan yang ia lalui agar adiknya dapat mengetahui jejaknya. Setelah sekian lama, sang adik akhirnya kembali dari sungai dengan tangan kosong. Tak setetes air pun yang ia bawa. Wajahnya penuh rasa cemas dan kelelahan. Setibanya di depan rumah, ia melihat pintu rumah tertutup rapat. Ia tergagap sembari memanggil kakaknya dari luar rumah. Karena tidak mendengar sahutan dari sang kakak, ia bergegas memeriksa ke dalam rumah. Saat ia membuka pintu, tak ada satu orang pun yang ada di dalam rumahnya. Dalam keadaan bingung dan panik,
Adik Sambapariya mencari sang kakak dengan memanggilnya berulang kali di sekeliling rumah. Tetapi ia tak kunjung menemukan kakaknya. Tiba-tiba pandangan mata adik Sambapariya tertuju pada tumpukan daun peria yang berserakan di depan rumahnya. Robekan-robek daun peria itu ternyata juga terhambur di sepanjang jalan di depan rumahnya. Melihat kejanggalan itu, sang adik pun menduga bahwa kakaknya telah dibawa oleh raja dan rombongannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengikuti jejak sobekan daun peria itu untuk menemukan kakaknya. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, akhirnya sampailah ia di istana kerajaan yang berbentuk sebuah rumah panggung yang sangat megah. Sang adik berteriak memanggil kakaknya di samping istana raja. Berulang kali ia memanggilnya, namun wajah maupun suara Sambapariya tak kunjung muncul. Sang adik mulai putus asa. Ia pun meminta agar sang kakak menunjukkan wajahnya di jendela jika memang tidak ingin menemuinya. Dari atas istana, sang raja justru menunjukkan wajah kucing kepada adik Sambapariya. Sementara Sambapariya sendiri disekap di dalam kamar agar tidak bisa keluar untuk menemuinya. Ia lalu berteriak, meminta untuk diperlihatkan tangan kakaknya jika memang tidak diperkenankan melihat wajah sang kakak. Perasaan anak itu makin gundah karena sang raja lanjut menunjukkan kaki depan kucing kepadanya. Namun, adik Sambapariya yang tidak menyerah kembali berteriak, meminta ditunjukkan kaki kakaknya. Adik Sambapariya benar-benar dipermainkan oleh sang raja. Kali ini, raja memperlihatkan kaki belakang kucing kepadanya. Karena mengira kakaknya sudah tak sudi lagi menemuinya, akhirnya anak kecil itu bersuara kembali. Dia berkata bahwa dia akan pulang ke rumah. Adik Sambapariya ini juga menanam sebatang pohon kelor di tempatnya berdiri. Untuk terakhir kalinya dia berteriak menjelaskan, jika batang pohon itu layu, tandanya ia sedang sakit keras. Dan apabila batang pohon itu mati, tandanya dia sudah tiada. Kemudian anak itu bergegas pergi dengan perasaan sedih dan kecewa yang mendalam. Sambapariya hanya bisa menangis terseduh-seduh saat mendengar suara adiknya, terlebih lagi saat mendengar pesan terakhirnya. Waktu terus berlalu, Sambapariya selalu dilanda kekhawatiran atas nasib adiknya yang tinggal sendirian di dalam hutan rimba. Setiap hari, Sambapariya mengintip batang pohon kelor yang ditanam adiknya di depan istana untuk mengetahui kabarnya. Yang dilihatnya, batang pohon kelor itu semakin layu. Sambapariya pun langsung teringat kata-kata adiknya bahwa jika batang pohon itu layu, berarti adiknya sedang sakit. Khawatir akan keadaan adiknya, Sambapariya kemudian mencari cara agar ia bisa melarikan diri dan meninggalkan istana untuk menemui adiknya. Pada suatu hari, tibalah waktu bagi sang raja untuk pergi berburu. Momen ini pun digunakan Sambapariya untuk bersiap pergi dari istana. Ia kemudian memasak nasi dan lauk pauk sebanyak-banyaknya agar ketika pulang berburu, sang raja tidak curiga bahwa dirinya tidak ada di istana. Ditemani para dayang, Sambapariya pergi mandi di sungai yang tidak jauh dari istana. Ketika para dayang sedang asyik mandi, Sambapariya membuka cincin pernikahan pemberian sang raja. Ia lalu sengaja menjatuhkannya ke dalam sungai dan berpura-pura meminta tolong kepada para dayang untuk mencari cincinnya yang jatuh ke dalam sungai. Mendengar teriakan Sambapariya, para dayang itu segera melompat ke dalam sungai. Mereka harus segera menemukan cincin itu karena khawatir akan dihukum oleh raja jika cincin itu tidak ditemukan.
Ketika para dayang sedang sibuk mencari cincin di dalam air, Sambapariya segera mengenakan pakaiannya. Lalu, ia mengambil bungkusan berisi makanannya dan menunggangi kuda untuk menemui adiknya yang dikhawatirkan sudah meninggal. Sesampainya di rumah, Sambapariya kaget dan panik. Ia melihat adiknya terbaring lemas tak berdaya dengan mata terpejam. Sambapariya kemudian membuka bekal makanan yang dibawanya dan menyuapi adiknya perlahan-lahan. Diiringi perasaan sedih bercampur haru, sang adik merasa senang karena bisa melihat kakaknya kembali ke rumah. Dengan mata setengah terpejam sambil disuapi oleh Sambapariya, sang adik perlahan mengungkapkan perkiraannya bahwa sang kakak tak ingin lagi menemuinya setelah menjadi permaisuri raja. Sang kakak menceritakan keadaan dirinya yang disekap dan dilarang bertemu dengan adiknya oleh sang raja. Di dalam istana, ia bahkan hanya bisa menangis setiap hari. Tapi, ia tidak pernah lupa untuk melihat pohon kelor yang ditanam adiknya untuk mengetahui kabar sang adik. Berkat batang pohon yang layu itulah, sang kakak memantapkan niatnya untuk melarikan diri dari sekapan Raja Bengis itu. Sambapariya masih dilanda kegusaran saat itu. Ia tahu bahwa raja tidak akan tinggal diam begitu menyadari kepergiannya dari istana. Sangat mungkin bagi raja yang kejam itu untuk tetap mencarinya dan memaksanya kembali ke istana. Di dalam rumahnya, Sambapariya berkejaran dengan waktu. Ia meracik beberapa biji cabai merah dan daun kelor sebanyak-banyaknya, lalu mencampurkannya dengan air dan abu dapur hingga menyerupai adonan kue. Sesuai dugaan Sambapariya, raja benar-benar datang mencarinya hingga ke rumahnya. Saat tiba di depan rumah, ia langsung mengetuk pintu dengan sangat keras. Sambapariya segera membukakan pintu sambil membawa wadah berisi adonan cabai rawit, abu, daun kelor, dan merica. Ketika pintu terbuka, ia langsung menyiramkan adonan itu ke mata raja. Raja pun menjerit menahan rasa perih sambil mengusap kedua matanya. Ia tidak dapat melihat lagi. Sambil terus mengusap matanya, ia berjalan. Tanpa disadari, kakinya terpeleset dan ia jatuh terjungkal ke tanah. Raja yang keji itu tewas seketika karena tulang lehernya patah akibat terbentur batu besar di bawah tangga rumah Sambapariya. Kabar kematian sang raja yang kejam itu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Seisi negeri terkagum-kagum dengan Sambapariya, gadis belia yang mampu mengalahkan sang raja kejam. Hampir semua orang mengagungkan Sambapariya sebagai pahlawan yang telah membebaskan negeri Mandar dari tirani sang raja zalim. Sebagian rakyat mendesak agar Sambapariya segera naik takhta di istana untuk menggantikan raja kejam yang baru saja tewas. Sambapariya hanya tersenyum lembut dan menjelaskan bahwa gemerlap istana tidak pernah membutakannya. Hidup tenteram bersama adiknya di rumah warisan orang tuanya masih menjadi keinginannya. Istana kini telah kehilangan rajanya. Begitu mendengar kabar kematian sang raja, para pengawal, ahli nujum, dan bahkan belasan permaisuri yang selama ini tersandera oleh kekuasaan istana pun pulang ke keluarga masing-masing untuk melepas rindu. Rumah panggung Sambapariya tampak syahdu di bawah naungan cahaya bulan dan kunang-kunang yang hilir mudik berterbangan menebarkan sinarnya. Sambapariya dan adiknya tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena telah diselamatkan dari kebengisan Raja Bumi Mandar. Tak hanya kedua kakak adik itu, tetapi seluruh rakyat di negeri Bumi Mandar kini hidup dalam kedamaian. Legenda Sambapariya adalah kisah inspiratif yang dapat mengajari kita banyak hal tentang keberanian, keadilan, kepemimpinan, dan persatuan.
Kita harus belajar dari kisah ini dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Samba Paria menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam melawan raja kejam yang menindas rakyatnya. Dia tidak takut untuk melawan ketidakadilan, meskipun dia tahu bahwa dia berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kita harus belajar untuk berani membela kebenaran, bahkan ketika hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Sambapara juga berjuang untuk keadilan bagi rakyatnya yang telah lama menderita di bawah tirani raja kejam. Dia menunjukkan bahwa keadilan adalah hal yang patut diperjuangkan, dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk membantu mereka yang tertindas. Kekuasaan yang kita miliki adalah titipan Tuhan, dan segala yang dititipkannya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara, termasuk kesetiaan yang tidak tulus atau dilakukan karena paksaan. Meski terpenuhi secara materi, kebahagiaan sejati tidak pernah dapat dibeli. Namun, yang abadi adalah perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup.